Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Pengendalian dalam Manajemen Agribisnis. Bisa dilihat inilah anggota kelompok 4. Langsung saja pemaparan materi yang pertama. Pengertian fungsi manajemen. Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari manajemen. Menurut Carl Weisbrod, pengendalian adalah pengendalian terhadap kerja bawahan agar rencana dapat terselenggara. Tujuan pengendalian atau pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan korektif jika terdapat penyimpangan defisi supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tapi berusaha untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi, kontrol dilakukan sejak proses dimulai sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen 6M efektif dan efisien. Efektivitas berhasil guna, sedangkan efisien berdaya guna. B. Asas-asas pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan, koreksi untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan deviasi dari perencanaan. 2. Asas efisiensi pengendalian. Pengendalian itu efisiensi bila dapat menghindarkan deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengendalian. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh dengan pelaksanaan rencana. 4. Asas pengendalian terhadap masa depan. Frame level of future control. Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Asas pengendalian langsung. Frame level of direct control. Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. 6. Asas refleksi perencanaan. Frame level of reflection of plans. Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Frame level of organizational stability. Pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dan bawahannya merupakan saran untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian, pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. 8. Asas pengendalian individual. Frame level of individuality of control. Pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik kontrol harus ditujukan terhadap kebutuhan akan informasi setiap manajer. 9. Asas standar. Frame level of standar. Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang capai. 10. Asas pengawasan terhadap strategis. Prinsip of strategis. Poin kontrol pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan. 11. Asas kecualian. Expression principle. Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kecuali. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama. 12. Asas pengendalian fleksibel.
kontrol. Pengendalian harus luas untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana. 13. Asas peninjauan kembali. Principle of review. Sistem kontrol harus ditunjukkan berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 14. Asas tindakan. Principle of action. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran untuk mengkoreksi penyimpangannya rencana organisasi, setting, dan direksi. Oke, proses pengendalian atau proses kontrol. Pengendalian atau kontrol dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol. 2. Mengukur pelaksanaan. 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi bila ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan deviasi agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Bagian D, jenis-jenis pengendalian terdiri dari 9 jenis. Yang pertama, pengendalian produksi atau production control, yaitu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan rencana yang ada. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggaran. Yang ketiga, pengendalian pegawai atau personal control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan pegawai. Apakah pegawai bekerja sesuai dengan perintah, rencana, taat kerja, absensi pegawai, dan lain-lain. Yang kelima, pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Yang keenam, pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang diterapkan. Yang kedelapan, ada inventory control, dan yang kesembilan yang terakhir adalah maintenance control. Cara pengendalian. Cara-cara pengendalian ini dapat dibedakan atas 1. Pengawasan langsung, 2. Pengawasan tidak langsung, 3. Pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang manajer secara pribadi. Ia memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya seperti yang dikehendakinya. Pengendalian tidak langsung ialah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa kata-kata, angka-angka, atau statistik yang berisi gambaran atau kemajuan yang dicapai. Pengendalian tidak langsung berupa laporan tertulis dan laporan lisan. Pengendalian berdasarkan pengecualian ialah pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya seperti yang dikehendakinya. Pengendalian tidak langsung ialah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa kata-kata, angka-angka, atau statistik yang berisi gambaran atas kemajuan yang dicapai. Pengendalian tidak langsung berupa laporan tertulis dan laporan lisan. Pengendalian berdasarkan pengecualian ialah pengendalian yang dikhususkan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian terbagi menjadi 5. Yang pertama, preventive control. Maksudnya adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan, dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua,
represif kontrol ialah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatannya dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai. Yang ketiga, pengendalian yang dilakukan dengan proses penyimpangan terjadi. Yang keempat, pengendalian berkala. Maksudnya adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, sebulan sekali atau 1 kuartal sekali ataupun 1 tahun sekali. Yang terakhir, kelima, pengendalian mendadak ialah pengendalian yang dilakukan secara mendadak. Macam-macam pengendalian: internal kontrol, pengendalian internal; external kontrol, pengendalian eksternal. Internal kontrol ialah pengendalian yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya. Cakupan dari pengendalian internal itu meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur, sistem hasil kehadiran, dan lain-lain. External control ialah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal dapat dilakukan secara formal atau informal. Formal control ini dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Informal control ini dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui surat kabar, majalah, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.